Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Talabika Zahra, dokter yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu izinkan saya untuk identitas data diri terlebih dahulu, Bu ya. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu F. Untuk Ibu F, untuk tanggal lahirnya kapan, Bu ya? 11 Februari tahun 99. Tanggal 99, Bu ya. Untuk Ibu di sini untuk alamatnya di mana, Bu? Di Jalan Sumatera. Di Jalan Sumatera, Bu ya. Baiklah Ibu, di sini Ibu F datang ke sini dengan keluhan apa, Bu? Ini dok, dari kemarin saya ngerasain sakit perut terus menerus dok. Sakit perutnya kayak gimana, Bu? Sakit perutnya jadi ya sakit aja dok di Ya. ya ngerasa mulus aja. Oh iya, baik Bu ya. Selanjutnya Bu ya, baik kalau seperti itu. Nah baik Ibu Ibu di sini saya akan lakukan karena yang tadi keluhannya udah beberapa hari dan juga Ibu dalam keadaan hamil Bu ya. Di sini dalam keluhan Ibu mulus-mulus gitu, oleh karena itu di sini saya akan lakukan pemeriksaan Bu. Dan sini saya akan lakukan pemeriksaan Mypoid atau pemeriksaan kehamilan dan juga untuk melihat pembukaan Ibu. Nah sebelumnya Ibu di sini sudah hamil kan Bu ya? Iya. Harus sudah hamil. Untuk kehamilannya sudah berapa bulan? Sudah 9 bulan. Oh, udah masuk 9 bulan berarti Bu ya. Baik. Nah, di sini saya akan lakukan pemeriksaan tersebut kepada Ibu. Tujuannya itu sendiri untuk melihat kondisi kehamilan Ibu dan juga untuk melihat udah berapa pembukaannya Ibu. Siapa tahu Ibu sudah mau melahirkan Bu ya. Nah, mungkin saat pemeriksaan nanti Bu ya akan kurang lama Bu ya, karena saya akan meminta Ibu untuk membuka bagian baju Ibu, mengekspos bagian tubuh Ibu. Tapi Ibu tidak perlu khawatir Bu, karena saya akan meminimalisir rasa tidak nyaman tersebut. Sebelumnya Ibu F, apakah Ibu sudah mengerti Bu dengan prosedur dan tujuan dari pemeriksaan ini? Sudah dok. Sudah mengerti Bu ya. Kalau misalnya Ibu setuju, maka Ibu bisa ditandatangani form konsennya. Ibu ya, enggak, kalau Ibu sudah setuju, nanti Ibu bisa langsung berbaring ke meja pemeriksaan Bu ya. Baik Ibu, tertunggu. Baik dok, kami. Di sini sebelumnya kita akan periksa alat-alat pemeriksaan. Di sini kita akan siapkan meja pemeriksa, selimut, ada defoton atau monoaural, stetoskop monoaural, ada lembar fotograf, tensimeter, dan juga siapkan stetoskop. Lalu juga kita siapkan jam atau stopwatch, pena. Lalu di sini kita akan siapkan juga sabun dan air. Kita siapkan handuk bersih dan kering dan juga sarung tangan steril. Setelah itu kita akan cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah menurut WHO. Setelah kita cuci tangan, di sini kita akan menggunakan sarung steril. Nah setelah itu kita akan minta pasien untuk membuka area yang akan diperiksa pada batas tertentu. Nah selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan fisik umum. Di sini kita akan tuliskan identitas pasien yang meliputi dari rekam medis. Untuk rekam medis pasien ini adalah SK123. Lalu untuk nama dari ibu ini adalah Nyonya F. Lalu untuk umurnya sendiri adalah untuk tanggal lahirnya sendiri adalah 11 Februari tahun 1999. Untuk varietasnya itu sendiri adalah G1, P0 dan A0. Nah di sini untuk pasien itu masuk sendiri, tanggal masuknya 11 Mei 2023. Dan juga untuk jam masuknya itu sendiri adalah jam 10 dan alamat pasien itu sendiri adalah Jalan Sumatera nomor 891 di Bandung. Nah di sini jika ketuban pecah, maka kita akan tuliskan waktu pecah ketuban dan waktu terjadinya kontraksi. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Di sini kita akan lakukan pemeriksaan berupa tekanan darah. Yang pertama untuk tekanan darah dari pasien ini itu adalah 110/70 mm air raksa. Lalu untuk nadinya sendiri adalah 92 kali per menit reguler dan cukup. Untuk respirasinya sendiri adalah 20 kali per menit dan suhunya itu sendiri 35,6 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan Leopard. Selanjutnya kita akan
Jika ketubannya sudah pecah, maka kita tuliskan waktu pecah ketuban dan waktu terjadinya kontraksi. Nah, bila dilatasi serviksnya itu lebih dari 4, kita akan catat hasil pemeriksa di rekam medis. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan Leopold. Nah, di sini kita akan lakukan pemeriksaan Leopold. Di sini kita akan posisikan diri kita itu berada di kanan pasien. Nah, untuk pemeriksaan Leopold pertama ini, di sini kita akan lakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan Leopold pertama, di sini kita akan meraba massa lunak dan bulat bagian pundus rahim, yang mana kita akan teraba bagian punggungnya. Lalu bagian Leopold kedua, di sini kita akan melihat bagian punggung pasien. Nah, di sini teraba yaitu pada bagian punggung kanan di sebelah kanan. Lalu yang ketiga, untuk Leopold 3, di sini kita akan meraba massa keras dan bulat di sini. Lalu untuk Leopold 4, di sini kita akan lakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya divergen dengan penurunan kepala itu kurang lebih 5/5. Nah, selanjutnya di sini kita akan lakukan pemeriksaan untuk melihat dilatasi dari pasien itu sendiri. Yang pertama, selanjutnya sebelumnya kita akan lakukan terlebih dahulu pemeriksaan denyut DJJ pasien. Di sini kita akan lakukan pada punggung kanan. Di sini kita akan periksa DJJ untuk bayinya. Nah, setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan dilatasi. Di sini kita akan lakukan pasien tadi waktu masuk jam 10, dan mana untuk pembukaannya itu sudah pembukaan 4 cm. Nah, oleh karena itu kita akan untuk pembukaan 4 cm kita akan lakukan pemeriksaannya 4 jam sekali. Nah, di sini kita akan lakukan pemeriksaan pada pukul 14.00. Sini 14.00, yang mana untuk penurunan kepalanya itu 5/5, untuk pembukaan serviksnya itu 4 cm, untuk ketuban itu sendiri pecah spontan dan cairan yang berwarna jini, untuk kontraksinya sendiri tidak adekuat 2 kali dalam 10 menit dan lama hisnya itu kurang dari 20 detik. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan 4 jam selanjutnya, yaitu pukul 18.00. Sini kita akan lakukan pemeriksaan. Di sini terdapat penurunan kepalanya itu 5/5 dan pembukaan serviksnya itu 6 cm dan kontraksinya itu tidak adekuat 2 kali dalam 10 menit dengan his kurang dari 20 detik. Selanjutnya kita akan pembukaan pada pukul 21.00. Di sini kita akan lakukan juga pemeriksaan pada serviksnya. Nah, di sini untuk pembukaan serviksnya itu sendiri 6 cm, untuk ketubannya itu sendiri bercampur dengan mekonium, untuk kontraksinya sendiri tidak adekuat 2 kali dalam 10 menit dengan lama his kurang dari 20 detik. Lalu kita akan lakukan juga kembali pemeriksaan denyut jantung pasien, DJJ, denyut jantung janin maksudnya. Lalu kita lakukan pemeriksaan kembali pada bagian punggung kanan. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan, lalu didapatkan hasil yaitu 60 kali per menit dan 80 kali per menit dan reguler. Baiklah, di sini saya akan lakukan plotting pada partograf. Nah, pertama saya akan tuliskan dulu nomor rekam medisnya. Di sini ada PK123, untuk nama ibunya sendiri adalah Nyonya F. Di sini ibunya itu datang pada tanggal 11 Mei 2023. Untuk ibunya sendiri, untuk tanggal lahirnya itu sendiri adalah 11 Februari 1999. Oleh karena itu untuk umurnya adalah 24 tahun. Untuk jam kedatangan pasien itu sendiri adalah jam 10, dan untuk varietas pasien sendiri adalah G1, P0 dan AA0. Untuk alamat pasien sendiri adalah Jalan Sumatera nomor 891 Bandung. Nah, baiklah, di sini sebelumnya pasien sendiri datang pada pukul 10.00, yang mana di sini untuk pembukaan serviksnya itu sendiri masih 4 cm, kita akan tandai X. Nah, setelah itu untuk penurunan kepalanya itu adalah 5/5. Nah, di sini untuk ketubannya itu masih utuh, kita tuliskan U, dan juga untuk kontrasinya itu tidak adekuat 2 kali dalam 10 menit dengan lama hisnya itu adalah kurang dari 20 detik. Oleh karena itu kita tandai di sini dengan titik. Nah, di sini juga pasien datang dengan tekanan darah yaitu 110, kita tandai ke atas, dan untuk diastoliknya sendiri adalah 70 mm air raksa sini.
Nah, juga didapatkan untuk nadinya itu sendiri adalah 62 kali per menit kita tandai. Nah, pasien juga datang dengan suhu 36,6 derajat Celcius, kita tuliskan juga di bagian sini. Nah, setelah itu kita, karena dia itu masih pembukaan 4, maka kita akan observasi kepada pasien 4 cm, kita observasi selama kurang lebih 4 jam selanjutnya, yaitu kita observasi pada jam 14.00. Di sini kita observasi. Nah, setelah kita lakukan observasi di sini untuk pembukaan serviksnya itu masih tetap konstan, yaitu 4 cm, kita tandai, dan juga untuk penurunan kepalanya itu adalah 5 cm, di sini kita tuliskan juga. Nah, di sini untuk ketubannya itu sudah pecah dan pecah spontan dengan cairan berwarna jernih, kita tuliskan di sini S secara spontan. Akan tetapi untuk kontraksinya itu sendiri tidak adekuat, masih dalam 2 kali 10 menit dengan lama his kurang lebih 20 detik, kita tandai juga seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lakukan observasi selanjutnya di 4 jam selanjutnya, itu pada jam 18.00 kita tuliskan. Nah, di sini pasien sudah untuk pembukaan serviksnya itu sendiri sudah meningkat, yaitu menjadi 6 cm, kita tuliskan, dan juga untuk penurunan kepalanya tetap, yaitu 5 cm, lalu kita tandai juga seperti ini. Akan tetapi untuk kontraksi juga tetap tidak adekuat, 2 kali dalam 10 menit, kita tandai juga seperti ini. Nah, setelah itu kita akan lakukan observasi 2 jam setelahnya, yaitu pada jam 21.00. Nah, di sini kita lakukan observasi juga. Di sini untuk pembukaan serviksnya itu sendiri tetap konstan dari sebelumnya, dari jam 18.00, yaitu tetap di 6 cm dengan ketubannya sudah pecah dan sudah bercampur dengan mekonium. Nah, di sini kita tuliskan mekonium. Nah, di sini juga kita tuliskan juga, kita temukan denyut jantung pasien yang berupa 80 kali per menit reguler yang sudah mengalami penurunan. Nah, di sini. Nah, selanjutnya dari hasil kesimpulan yang sudah kita lakukan kurang lebih selama 11 jam, tadi jam 10 sampai jam 21, disimpulkan bahwa pasien ini mengalami gawat janin dan segera untuk dilakukan rujukan.